Salam sejahtera dan salam jumpa dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Hosea pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Jadilah Panutan dalam Kata dan Perbuatan. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, teks ini membicarakan tentang ketidakmampuan para imam dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Ketidakmampuan para imam itu mengakibatkan kurangnya pengetahuan umat Israel akan Tuhan Allah, sehingga muncul berbagai kejahatan seperti mencuri, menyesatkan, membunuh, berdusta, sumpah palsu, merampok, dan saling membunuh. Hal inilah yang dikritik oleh Nabi Hosea. Para imam waktu itu ternyata lebih mementingkan kepentingan pribadi dan materi daripada hidup dalam kebenaran Allah. Nabi Hosea memperlihatkan bahwa para imamlah yang mempelopori sikap penolakan akan Allah dan melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Akibat dari kehidupan para imam yang demikian, Tuhan akan menghukum mereka semua, baik umat maupun para imam Israel. Apakah umat dan para pelayan GPM sekarang ini mengulang kisah yang sama seperti yang dikisahkan ini? Tentunya kita memiliki pengalaman masing-masing. Tetapi harus kita akui ada umat dan para pelayan yang berusaha terus menjaga relasinya dengan Allah dan hidup menurut ajarannya. Tetapi ada pula yang tidak mampu menjaga relasinya dengan Tuhan dan melangkah keluar dari ajaran Tuhan. Itu nampak dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, banyak kita dapati para pelayan yang gagal menjadi contoh dan panutan bagi umat. Ada yang melakukan pelayanan
bukan lagi sebagai panggilan dan pengutusan dari Tuhan, tetapi hanya sebuah formalitas atau rutinitas biasa yang tidak lagi memberi dampak pada hidupnya maupun kehidupan umat. Ada juga yang melayani karena uang dan materi. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, secara perlahan-lahan, makna sebuah panggilan menjadi bergeser. Hari ini, kita diingatkan, jagalah relasi yang intim dengan Allah, dan layanilah Tuhan dengan memberikan teladan yang baik dalam kata dan perbuatan. Itulah makna panggilan dari Tuhan yang sesungguhnya. Ya Tuhan, kami mau menjalani panggilan dan pengutusan dari-Mu dengan menjadi panutan yang baik. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.